Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Febri Zain, NIM 19233111, berkuliah di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai return dan resiko dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Baiklah, apa itu return dan resiko? Return adalah imbal hasil akan uang yang dihasilkan dari investasi. Sedangkan sementara resiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Dan kata lain, resiko adalah jumlah volatilitas yang terkait pada sebuah investasi. Dan yang kedua, dan selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko. Secara umum jenis risiko terbagi atas dua. Yang pertama itu risiko bisnis atau business risk, dan yang kedua risiko finansial atau financial risk. Risiko bisnis yaitu risiko jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Contohnya risiko bisnis perusahaan sehari-hari, misal fluktuasi penjualan, pemogokan, dan lain-lain. Dan yang kedua, risiko finansial atau financial risk, yaitu risiko tambahan karena kebijakan perusahaan menggunakan sumber dana hutang atau uses of debts. Dan yang selanjutnya yaitu jenis risiko menurut Brigham. Dan yang pertama adalah risiko dalam konteks aset tunggal atau sering disebut dengan stand-alone risk. Dan yang kedua yaitu risiko aset dalam konteks portofolio atau sering disebut dengan portfolio risk. Baiklah, risiko dalam konteks aset tunggal yaitu risiko yang harus ditanggung investor. Risiko yang harus ditanggung investor jika hanya berinvestasi pada satu aset saja. Dan yang kedua, risiko dalam konteks portofolio atau portfolio risk terbagi atas dua pula, yaitu yang pertama risiko yang bisa diverifikasi, dan yang kedua risiko yang tidak bisa diverifikasi. Risiko yang bisa diverifikasi ini termasuk bagian dari sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well verified, yang dapat diverifikasi. Karena resiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan lain, maka resikonya dapat diverifikasi di dalam portofolio. Contohnya pemogokan buruh, penelitian yang tidak berhasil. Dan yang selanjutnya risiko yang tidak bisa diverifikasi. Risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan. Contoh inflasi, resesi, terus ada naiknya harga BBM dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.